Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia dengan NPM 2001051033 dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat lunak komputer atau software. Nah, berikut materinya. Definisi perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Kemudian, fungsi perangkat lunak, yaitu mengatur input atau output dari komputer, menyediakan dan mengatur serta memerintah hardware agar dapat berjalan dengan baik, menjalankan perintah tertentu pada sebuah sistem, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Selanjutnya, klasifikasi perangkat lunak. Berdasarkan fungsinya, yaitu ada perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak sistem. Berdasarkan cara mendapatkan dan hak pemakaian, ada perangkat lunak komersial berupa perangkat lunak domain publik, shareware, freeware, serta rentalware. Perangkat lunak aplikasi atau application software, yaitu program yang didesain untuk membantu pengguna supaya dapat lebih produktif atau membantu dengan tugas-tugas khusus. Beberapa perangkat lunak aplikasi dasar diantaranya adalah browser, pengolah kata, seperti Microsoft Word, lembar kerja, pengolahan grafik, pengolahan gambar, game, serta manajemen, dan lain-lain. Ada dua macam tipe perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, customized application software, yaitu perangkat lunak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau industri tertentu. Yang kedua, package application software, yaitu perangkat lunak yang sudah merupakan paket dari vendor atau perusahaan yang umumnya dijual di toko-toko untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Perangkat lunak sistem, yaitu perangkat yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU, peranti penyimpanan, peranti masukan, dan peranti keluaran. Kedudukan program ini adalah sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Contohnya, sistem komputer Windows, Linux, dan macOS. Selanjutnya, perangkat lunak komersial atau commercial software. Perangkat lunak yang dijual secara komersial, setiap orang yang bermaksud menginstalnya harus membelinya. Jika tidak membayar, berarti melakukan pembajakan perangkat lunak dan dapat dikenai sanksi hukum karena ada hak cipta. Hak cipta adalah suatu hak yang dilindungi hukum yang melarang seseorang untuk menyalin hak atas kekayaan intelektual tanpa izin pemegangnya. Perangkat lunak komersial biasanya dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dan dari penggunanya. Contoh yang pertama MYOB, bersifat komersial dan diproduksi oleh MYOB Inc. Yang kedua SAP atau System Application and Product, bersifat komersial dan diproduksi oleh SAP Inc. Selanjutnya, perangkat lunak domain public atau public domain software, yaitu perangkat lunak yang tidak disertai hak cipta dan memungkinkan siapa saja melakukan tindakan apa saja terhadap program tersebut, termasuk membuang nama penciptanya dan memperlakukannya sebagai karya ciptaannya sendiri dan mengenakan hak cipta. Software yang tidak dilindungi hak ciptanya atau gratis dan tidak terikat secara hukum. Versi penuh source code tersedia secara bebas untuk dimodifikasi dan distribusikan ulang dengan lisensi apapun. Selanjutnya shareware, yaitu mengizinkan siapapun untuk mendistribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi, membatasi penggunaannya, dan mengurangi fitur-fitur tertentu atau membatasi masa penggunaannya selama jangka waktu tertentu. Ada beberapa istilah yang sering dijumpai, yaitu demo atau trial, beta, stable, dan release. Kemudian, selanjutnya freeware, dibagikan secara cuma-cuma tanpa mewajibkan pengguna untuk
membeli software tersebut serta dapat digunakan untuk jangka waktu juga dengan hak distribusi yang tidak terbatas. Software yang termasuk dalam kategori freeware antara lain seperti browser Mozilla Firefox, Opera, CCleaner, SmartDAV, WinRAR, dan lain-lain. Selanjutnya rentalware, yaitu dapat digunakan oleh perorangan atau institusi dengan cara menyewa. Biasanya sewanya itu per tahun. Teknisnya hampir sama dengan software shareware. Bedanya, jika sudah mencapai jangka waktu atau batas pemakaian tertentu, maka software tidak dapat digunakan lagi atau lock. Dan pengguna harus memperpanjang kontrak pemakaian software tersebut, bukan membeli passcode seperti shareware. Jadi tujuan rentalware tidak untuk diperjualbelikan. Selanjutnya software open source. Hampir sama dengan software freeware. Pada software open source, buat atau developer turut menyediakan source code atau keseluruhan bahasa pemrograman yang menciptakan software tersebut hingga berjalan. Kemudian situs paling terkenal untuk mendapatkan software berjenis open source tersebut dapat mengunjungi. Kemudian jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama sistem operasi atau operating system, program aplikasi atau application programs, bahasa pemrograman atau programming language, dan yang terakhir program bantu atau utility. Nah, sistem komputer yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan, prosesor, dan lain-lain. Contoh sistem operasi antara lain Microsoft DOS, Microsoft Windows, Linux, dan Macintosh. Fungsi sistem operasi. Yang pertama menyimpan program dan aksesnya, membagi tugas di dalam CPU, mengalokasikan tugas-tugas penting, merekam sumber-sumber data, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus, dan mendapatkan data, memeriksa kesalahan sistem, serta memelihara keamanan sistem, khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi atau password dan penggunaan ID. Program aplikasi, yaitu suatu subkelas program perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Beberapa contoh adalah aplikasi perbankan dan perkantoran. Beberapa macam paket program yaitu pengolah kata, pengolah angka, presentasi, atau animasi. Selanjutnya, bahasa pemrograman, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Perkembangan bahasa pemrograman itu ada 5 level, yaitu generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, dan generasi 5. Selanjutnya, program bantu atau utility, yaitu software yang melakukan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan penanganan kinerja komputer, perangkat input dan outputnya, serta program lain dalam sebuah komputer. Contohnya, Norton Utility, WinZip, antivirus, dan lain-lain. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.